Halo, perkenalkan, nama saya Eva Zahora. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan yang kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengajaran lapangan pertama saya dengan materi gangguan atau kelainan sistem saraf pusat pada manusia dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Clement untuk disiapkan teman-temannya. Good morning kelas ya, silakan duduk. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita Clement. Ya, silakan Clement. Ya. Seperti kita mau mulai pembahasan pada hari ini. Amin. Terima kasih Clement. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Saraf, sistem saraf. Oke, betul ya. Sebelumnya Miss Eva mau mengecek ya, apakah ada yang teman kita izin atau tidak masuk gitu ya. Hadir Immanuel, hadir Iris, hadir Jessica, hadir ya, terima kasih ya. Oke, anak-anak, yang lalu kalian sudah belajar banyak mengenai sistem saraf. Nah, silakan kalian mengerjakan pretest berikut ya dengan penuh semangat dan kejujuran. Ya, silakan klik ya melalui link yang sudah disediakan ini atau dengan menggunakan scan barcode bisa ya. Jelas? Jelas, silakan dimulai. Oke, apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami sakit kepala? Iya, Leona. Pada saat kapan kamu mengalami sakit kepala, Leona? Oh, waktu bangun tidur ya. Kira-kira penyebabnya apa, Leona? Oh, kurang tidur gitu ya, sehingga ketika bangun masih terasa sakit kepala, pusing ya. Apa efeknya bagi tubuh, Leona? Oh, ketika melihat itu terasa aneh gitu ya, kepalanya berputar gitu enggak? Oh, gitu ya. Terus kalau digunakan jalan bagaimana, Leona? Mau jatuh gitu ya, pusing. Oke, give applause untuk teman kita, Leona. Ya, Miss Eva mau tanya, ya, siapakah yang pernah mengalami bullying atau pernah menyaksikan orang lain dibully? Oke, Chloe, ya. Dua-duanya, oke. Bagaimana perasaan orang yang dibully? Oh iya, jadi depresi gitu ya, dan malu gitu ya, Chloe ya. Luar biasa, give applause untuk Chloe. Nah, betul ya anak-anak ya. Jadi secara tidak sadar, tindakan kekerasan, bullying yang mengenai kepala itu bisa mengakibatkan ya kelainan pada sistem saraf pusat. Next, pelajari sistem saraf ya dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan baru tentang bagian dari sistem saraf yang terdapat pada tubuh kita, sehingga kita dapat lebih menjaga dan peduli terhadap kesehatan sistem saraf, baik kesehatan sistem saraf kita maupun teman kita ya. Oke, nah apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Melalui kegiatan mengamati video atau nanti kalian mengamati video animasi melalui virtual reality atau augmented reality, diskusi dan presentasi ya. Nanti kalian bersama dengan kelompok bisa menganalisis gangguan atau kelainan sistem saraf dan bagaimana upaya penanganannya gitu ya. Oke. Nah, Miss Eva punya dua video ya. Video ini berisi tentang
ya tindakan bullying ya yang terjadi antara dua orang remaja ya, yakni Mario Dandi dan David Ozora. Ada yang sudah pernah dengar? Iya ya, oke ya. Nah, silakan kalian melihat video kasus ini pada LMS yang sudah disajikan dengan mengklik ya pada bagian link berikut. Bisa dilakukan ya lewat scan barcode melalui handphone kalian ya. Nah, anak-anak, kalian kan sudah menonton dua video tadi gitu ya. Nah, dari dua buah video tadi temukan permasalahannya apa saja, identifikasi bersama dengan kelompok kalian ya. Silakan download LKPD-nya di LMS yang sudah disediakan ya. Kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Coba ya diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Tuliskan 3 rumusan masalah dari video yang sudah kalian saksikan tadi. Silakan dibuat ya rumusan masalahnya. Nah, kita akan mengidentifikasi gangguan atau kelainan pada sistem saraf melalui berbagai kajian literatur, dan juga kalian bisa melihat perbedaan antara sistem saraf yang normal, sehat, dan sistem saraf yang abnormal, tidak sehat. Ya, apa yang terjadi ketika kepala ini mendapatkan serangan dari luar, begitu ya, secara tiba-tiba, ya begitu ya, kemudian bisa mempengaruhi apa pada neuron kita melalui virtual reality. Kemudian untuk penggunaan augmented reality, kalian bisa mengakses link bagian Go ya. Kemudian kalian klik di modul description and references ya. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah Miss Eva cantumkan ya buku mengenai augmented reality yang bisa kalian gunakan untuk mengamati struktur otak yang sehat ya dan yang tidak sehat ya. Oke ya. Oke, bisa akan bagikan alat VR-nya pada kalian ya. Masing-masing kelompok akan ya pakai ini satu persatu ya. Bukan pada bagian halaman ketiga sudah ada tabel penyebab, gejala, diagnosis, penanganan atau pengobatan. Tulis di sana gitu ya. Sambil yang lain bisa mengamati ya secara real melalui VR dan TR. Oke, paham tugasnya? Oke, ya silakan dikerjakan. Ini adalah rekaman dari kamera VR yang sedang teman-teman kalian lihat ya. Yang lain menggunakan AR ya. Nah, ya ketika terjadi benturan yang keras, cairan cerebrospinal ini akan bergetar ya. Kemudian otak bisa jadi membentuk ya tulang tengkorak kepala. Nah, ini ya kalau kita apa bahasanya kalau bercanda itu ya ngeplak ya, gitu ya teman kita, maka bisa terjadi gangguan ya pada kelainan sistem saraf pusat. Tahap berikutnya kita akan sama-sama masuk ke dalam fase kita mengembangkan dan menyajikan hasil karya kita. Tadi sudah mengisi tabel ya. Oke, nah diminta bersama dengan kelompok kalian untuk membuat sebuah poster anti bullying yang ada kaitannya dengan sistem saraf pusat. Bisa? Oke, silakan kerjakan dengan teman kalian ya. Kan bisa di-share ke teman kalian ya linknya, sehingga bisa kolaborasi kerjasama untuk mengedit ya. Silakan dikerjakan. Apa ada yang kesulitan anak-anak?
dalam pembuatan posternya? Nggak ada? Oke. Oke, apakah dia belum sudah disubmit tadi ya? Oke, sudah disubmit di assignment. Saya akan buka. Ya, coba kita akan amati hasil poster teman kita. Ya, di depan sini. Presentasikan mengenai poster kalian. Teman-teman, kita dari kelompok 1 ini mempresentasikan poster kita tentang soft skill. Ya, kita dapat menentukan pola bagian otak. penanganannya bagaimana? Kalau begininya patah, kita bisa melaporkan pada pihak yang berwajib karena sudah kekerasan ya. Ya, oke, ya sekian ya dari kelompok 2. Kalau dari kelompok 2 yang akan berpresentasi mengenai dampak bullying. Ya, berapa? Luar biasa. Untuk menyebabkan ini itu bisa memberikan hukuman atas pelaku yang keras ini. Sudah maju presentasi ya. Nah, kita akan sama-sama melakukan evaluasi tentang proses pemecahan masalah tadi yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, gitu ya. Bahwa tindakan bullying yang dilakukan di kepala dapat menimbulkan kerusakan pada sistem saraf. Oke, terakhir. Bisa kamu tanya sama Erlin nih. Apa tindakan real yang bisa Erlin lakukan sebagai seorang pelajar untuk mencegah terjadinya bullying itu? Saya atau guru BK. Oh ya, kelas ya. Ya, sebelum Eva memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan post-test dengan mengklik link yang telah disediakan. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, bisa lihat ya sudah selesai. Berikutnya, silakan mengisi link self assessment sebagai refleksi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengklik link berikut. Ya, scan barcode dari depan boleh, dari laptop boleh. Ya, ada banyak cara. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya, ada yang mau berpendapat? Leona, apa yang Leona dapatkan? Keren. Oh, belum pernah belajar ini hal baru. Give applause untuk Leona. Nah, ya, bullying yang dilakukan itu tidak dibenarkan. Baik itu konteksnya bercanda atau tidak, ya, karena ya hal tersebut nantinya dapat berisiko terhadap kelainan pada sistem saraf teman kita. Ya, mari kita menjadi agen perubahan dengan melakukan gerakan anti bullying. Oke, pembelajaran bisa kita tutup ya hari ini. Ya, baik. Siapa yang mau berdoa penutup hari ini? Oke, ya silakan dipimpin temannya untuk doa penutup. Amin, terima kasih. Siapa yang mau menyiapkan temannya?